Halo, selamat pagi saya ucapkan kepada semua pendengar Mutiara Kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, dan pagi hari ini saya merekam pada pagi hari. Jadi kalau Anda mendengarnya pada siang atau malam, maka selamat siang atau selamat malam pada Anda. Namun pada pagi hari ini cuaca yang cerah dapat saya saksikan dari jendela saya. Sungguh kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala apa yang kita terima, kasih karunia luar biasa kita miliki apapun kondisinya, dan kita bisa mengucap syukur bahwa sukacita kita dan damai sejahtera kita tidak berasal dari dunia ini, tidak berasal dari apa yang terjadi di luar sana. Saya merekam ini pada tahun 2020 bulan Juli, akhir Juli, dan dunia saat ini masih dicekam oleh pandemi. Pandemi. Saya tidak tahu kapan Anda akan mendengarkan Mutiara Kebenaran ini. Moga-moga Anda mendengarkan ini sudah tidak ada pandemi lagi. Tapi kalau Anda mendengar ini dan pandemi masih ada, Anda tahu apa yang saya sedang bicarakan. Dan ada banyak sekali rasa khawatir, ketakutan yang terjadi di dunia ini. Dan kadang-kadang orang Kristen bisa juga merasakan hal tersebut. Namun firman Tuhan memberitahu kita bahwa kita tidak perlu kalah terhadap hal-hal seperti itu. Kita memiliki pengharapan yang luar biasa yang merupakan jangkar bagi jiwa kita. Sehingga apapun yang terjadi di dunia ini, kita tetap bisa memiliki sukacita dan damai sejahtera. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam Yosua. Kita buka di dalam Perjanjian Lama, Yosua, dan kita sudah sampai di pasalnya yang ke-13. Yosua total 24 pasal. Jadi pasal 13 di sini berarti kita sudah masuk ke setengah kedua ya, atau paruh kedua dari kitab Yosua ini. Baik, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala kasih karunia yang kami dapatkan di dalam Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Dan bersama dengan Dia, Engkau telah menganugerahkan kepada kami segala sesuatu yang baik di sorga maupun di bumi. Termasuk salah satu yang sangat indah bagi kami adalah firman-Mu dan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kiranya pimpin, Engkau yang kiranya menyertai waktu yang singkat yang kami miliki untuk mempelajari firman-Mu ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yosua pasalnya yang ke-13, saudara yang kasih Tuhan. Silakan membuka bersama dengan saya kalau Anda punya Alkitab di dekat Anda. Biasanya hari ini sangat mudah ya, karena hampir semua orang membawa handphone dan orang Kristen bisa menginstal Alkitab di handphone mereka. Ya, jangan hanya pakai handphone untuk main game, jangan hanya pakai handphone untuk media sosial, tapi gunakan salah satu keuntungan handphone yaitu portabilitas, bisa dibawa kemana-mana untuk juga kita lebih banyak lagi menggunakan firman Tuhan atau berinteraksi dengan firman Tuhan. Kita akan baca dulu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 dari Yosua pasal 13. Saya akan bacakan. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur, mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ke arah utara. Semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gat, dan di Ekron, dan orang Awi. Di sebelah selatan seluruh negeri orang Kanaan dan Meara, kepunyaan orang Sidon, sampai ke Afek, sampai ke daerah orang Amori.
Selanjutnya, negeri orang Gebal dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit, mulai dari Baal-Gad di kaki gunung Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot Maim, semua orang Sidon. Aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Oke, jadi menyambung yang sudah kita lihat di sesi sebelumnya waktu kita membahas Yosua pasal 11 dan pasal 12, kita sudah berkomentar bahwa di pasal 11 digambarkan pertarungan dengan bagian utara dari Kanaan, karena kita ingat bahwa Yosua menjalankan suatu taktik yang sangat luar biasa di mana dia menyerang di tengah-tengah Kanaan, yaitu Yeriko dan Ai, tentu atas tuntunan Tuhan. Kemudian habis itu dia dengan dia melakukan itu, dia telah membagi secara efektif Kanaan menjadi dua bagian, yaitu bagian selatan dan bagian utara. Dan akhirnya dia berperang dengan masing-masing bagian itu secara tersendiri. Dia menyerang ke selatan, kemudian dia menyerang ke utara. Dan masih ingat di pasal 11 ayatnya yang ke-18, kita membaca bahwa lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Kita tidak tahu persis berapa lama, namun jelas makan hitungan tahun ya, bertahun-tahun dia berperang. Kita sudah sedikit bahas bahwa Yosua kemungkinan berumur 70-80 tahun pada waktu dia membawa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan dia meninggal umur 110 tahun. Sehingga ada waktu ya, bisa saja dia berperang antara belasan sampai dengan 20 tahun mungkin. Kita tidak tahu persis. Tapi akhirnya peperangan itu selesai dan kita baca di pasal 13 ayat 1 bahwa Yosua telah menjadi tua dan lanjut umur. Tua dan lanjut umur. Jadi umur dia sudah 90-an atau bahkan mungkin sampai dengan 100. Karena ya dia meninggal umur 110. Dan Tuhan berkata, engkau telah tua dan lanjut umur. Ya, dan Yosua sudah melakukan peperangan bagi Tuhan, dia sudah melakukan tugasnya. Namun masih ada tugas yang tersisa bagi dia. Yaitu apa? Yaitu sekarang dia harus membagi negeri itu, membaginya bagi suku-suku Israel dengan cara membuang undi. Nah, ini mengajarkan kita bahwa sampai dengan masa tua pun kita tetap bisa efektif bagi Tuhan, kita tetap bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mungkin bisa saja terjadi perubahan, tentu sesudah tua Yosua tidak lagi pergi berperang sana-sini, lari sana-sini, tapi tetap dia melakukan tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Dan tugasnya yang baru adalah membagikan negeri itu atau membuang undi dan memberikan warisan kepada tiap-tiap suku Israel. Ini juga suatu pekerjaan yang besar ya, karena namanya kalau sudah bagi-bagi warisan, saya yakin ya, bisa saja ada yang protes, bisa saja ada yang marah, bisa ada yang tidak terima dan lain sebagainya. Jadi kepemimpinan Yosua masih sangat diperlukan di sini. Dia sebagai seorang pemimpin, jenderal Israel, panglima Israel, walaupun bukan panglima tertinggi, Tuhan panglima tertinggi, namun dia sebagai pemimpin, dia memerlukan segala wibawa dia untuk membagi ini ya tentu. Dan ini sangat cocok sekali, memang Tuhan biasanya memberikan kita tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan diri kita masing-masing. Ya, pada waktu Yosua masih muda, kita masih ingat apa tugas dia. Waktu Yosua masih muda, tugasnya adalah menjadi bujangnya Musa, dia menjadi pelayan Musa. Dan Yosua tidak menganggap itu sebagai suatu hal yang rendah. Mungkin kalau ada orang sekarang yang berpikir, wow, Yosua kamu ini hanya menjadi pelayan saja. Namun Yosua menganggap, wah ini bagus. Gitu ya. Dan kemudian tiba waktunya, Tuhan angkat dia menggantikan Musa. Dia menjadi pemimpin Israel. Dia menjadi seorang jenderal. Nah kemudian sesudah tua, Tuhan kasih lagi tugas yang lain yang cocok untuk dia, bukan lagi berperang, namun perlu kewibawaan, perlu kepemimpinan di sini untuk membagi negeri itu dan untuk meyakinkan orang Israel. Dan nanti kita akan baca itu terus dari pasal 13 sampai pasal 24 juga masih ada peran Yosua yang sangat penting, sangat indah di situ. Nah, ini memberikan suatu pelajaran yang perlu kita camkan bahwa tidak peduli dalam fase apapun hidup kita, kita bisa berguna bagi Tuhan. Mungkin ada yang mendengarkan Mutiara Kebenaran ini, ada yang masih muda. Oke, nggak masalah.
Anda bisa berguna bagi Tuhan, Anda bisa, kalau Anda sudah diselamatkan, Anda bisa bekerja bagi Tuhan. Orang muda biasanya punya energi, ya, punya cita-cita, punya semangat yang luar biasa. Nah, itu bisa kita pakai, bisa Anda pakai untuk melayani Tuhan. Ada yang mungkin dalam pertengahan hidup mendengarkan mutiara kebenaran ini. Oke. Nah, ini waktunya bagi kita untuk berkarya bagi Tuhan, berkarya bagi keluarga kita, bagi masyarakat, ya. Nah, ada yang sudah tua, jangan khawatir. Banyak orang tua yang Tuhan pakai. Musa saja mulai untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir waktu dia umur 80. Yosua kita lihat di sini. Dia membagikan negeri sesudah dia tua, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita melihat lagi sangat menarik bahwa sesudah menang sekian banyak, di pasal 12 sudah kita baca ada 31 raja yang dikalahkan di sini, ya. Namun sesudah mengalahkan begitu banyak raja, negeri itu masih banyak yang belum ditaklukkan oleh orang Israel. Jadi Tuhan sendiri berkata, dari negeri ini ayat 1 masih amat banyak yang belum diduduki. Lalu ada diberikan beberapa di situ dari ayat 2, misalnya orang-orang Filistin, kemudian negeri orang Gesur dan lain sebagainya. Ya, jadi itu semua yang belum dikalahkan. Dan mengapa mereka belum dikalahkan? Ya, karena belum ada waktu memang, belum ada waktu. Dan kalau kita lihat di apa yang kita bilang, ya, di dalam hukum Taurat, di dalam kitab-kitab Musa, Kejadian sampai Ulangan, memang Tuhan sudah menubuatkan bahwa Dia tidak akan membuat Israel menang dari semua orang Kanaan sekaligus, ya, itu tidak akan. Misalnya di Keluaran 23, kalau Anda membuka bersama dengan saya, Keluaran pasal 23 ayat 28 dan seterusnya. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Kemudian ayat 29, aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Jadi Tuhan sengaja sudah menubuatkan bahwa Dia tidak akan menghalau orang-orang Kanaan itu sekaligus begitu, ya, melainkan Tuhan akan lakukan secara bertahap. Mengapa alasannya? Ada beberapa alasan. Nomor 1, ya karena memang waktu orang Israel masuk ke Kanaan, jumlah mereka itu paling sekitar 2 atau 3 juta orang. Dan dengan jumlah yang sedemikian itu, mereka belum perlu untuk menduduki semuanya begitu. Jadi perhatikan bagaimana Tuhan, ya, penuh belas kasihan, masih memberi kesempatan bagi orang-orang Kanaan yang sisanya itu untuk bertobat begitu. Itu satu sisi, ya. Dan Tuhan tidak ingin, ya, akhirnya tanah itu kosong melompong begitu. Akhirnya lebih banyak binatang dan lain sebagainya. Demikian juga diulang lagi di kitab Ulangan pasal 7. Kita melihat di sini Ulangan 7 ayat 22 misalnya. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Ya, jadi itu adalah apa yang Tuhan katakan di dalam kitab-kitab Taurat yang tentu Yosua tahu begitu. Dan alasan lain adalah demi orang Israel itu sendiri gitu. Dan generasi yang masuk bersama dengan Yosua, generasi ini berperang dengan hebat, melawan Yeriko, melawan Ai, melawan koalisi selatan, melawan koalisi utara. Namun, ya, nanti bagaimana dengan anak-anak mereka? Anak-anak mereka belum pernah berperang. Nah, Tuhan tidak ingin anak-anak mereka itu tidak pernah berperang, melainkan sudah langsung menikmati begitu. Tapi Tuhan ingin supaya mereka ikut berperang juga. Nah, oleh karena itu, ya, tidak dihancurkan semua sekaligus. Nanti ada peperangan untuk generasi selanjutnya begitu. Dan akhirnya Tuhan bilang kalau begitu dibagi dulu wilayahnya. Nah, dibagi wilayahnya, nanti tiap-tiap suku yang mendapat wilayah itu mereka punya tanggung jawab sendiri untuk menduduki dan memenangkan seluruh daerah yang telah dibagikan kepada mereka begitu. Karena di masing-masing wilayah yang dibagikan itu tentunya masih ada orang-orang yang perlu ditaklukkan. Ya, jadi apa yang sudah dilakukan oleh Israel secara keseluruhan itu menjadi contoh teladan dan menjadi penguat bagi setiap-tiap suku masing-masing. Mereka melihat, oh, Tuhan menyertai kita.
dan tergantung kepada tiap-tiap suku untuk kemudian bergantung sama Tuhan yang sama, dengan cara yang sama mereka masing-masing menduduki wilayah mereka gitu. Dan ini juga suatu prinsip yang luar biasa indah, di mana Tuhan sangat menekankan tanggung jawab pribadi. Ya, jadi berkat Tuhan tidak bertentangan dengan tanggung jawab pribadi. Berkat Tuhan tidak kontradiktif dengan kita masing-masing punya tanggung jawab. Kedaulatan Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan berjalan seiring dengan tanggung jawab pribadi. Jadi Tuhan bilang, oke, aku kasih tiap-tiap suku wilayahnya, tapi tiap-tiap suku itu juga yang harus bekerja, berusaha untuk mendapatkan wilayah mereka, untuk menduduki wilayah mereka tersebut. Ini adalah suatu contoh yang sangat indah mengenai ora et labora. Dan saudara yang kasih Tuhan, demikian juga dengan kita hari ini ya, karena Yosua adalah tipologi Yesus Kristus. Kita sudah sering katakan itu dari nama, dari segi nama saja sudah benar bahwa Yosua dengan Yesus itu sebenarnya sama ya. Dalam bahasa Ibrani Yosua itu Yesus juga. Dan Yosua gambaran Yesus Kristus membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah gambaran dari keselamatan, dari hidup yang berkemenangan di dalam keselamatan kita. Dan di dalam keselamatan kita ini Tuhan telah menentukan bagi kita begitu banyak berkat. Ada sukacita di dalam Kristus, ada damai sejahtera yang tidak terkatakan, yang Alkitab katakan melampaui segala akal. Ada kemenangan-kemenangan rohani, kita bisa menang melawan dosa, ya kita bisa punya hidup yang berkelimpahan secara rohani tentunya. Jadi semua ini dan masih banyak lagi adalah berkat-berkat di dalam Yesus Kristus. Kita bisa mengenal Tuhan makin dekat, kita bisa paham kehendak Tuhan, kita bisa mengenal firman-Nya. Ada begitu banyak berkat-berkat rohani di dalam keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Namun Tuhan ingin kita meraihnya. Tuhan ingin kita mendudukinya. Tuhan ingin kita mewarisinya, memilikinya untuk diri kita pribadi. Dan untuk itu adalah tanggung jawab kita. Begitu, tanggung jawab kita untuk berserah kepada Tuhan, tanggung jawab kita untuk menjalankan peperangan-peperangan rohani kita dan memenangkannya dengan pertolongan Tuhan. Jadi yang dimaksud di sini bukan masalah keselamatan, saudara, namun menikmati berkat-berkat keselamatan. Karena masuk ke tanah Kanaan sudah diselamatkan. Ya, tapi seberapa banyak dari tanah Kanaan itu yang bisa mereka nikmati? Nah, ini tergantung iman mereka kepada Tuhan. Tergantung bagaimana mereka bergantung sama Tuhan untuk memenangkan peperangan-peperangan, untuk mengalahkan ya suku-suku yang ada di dalamnya, ya mengalahkan kedagingan diri kita, mengalahkan keduniawian yang ada di dalam diri kita. Jadi sangat penting sekali. Anda sudah diselamatkan, puji syukur. Kalau belum, Anda perlu memastikan, Anda perlu bertanya, apakah saya kalau mati sekarang pasti masuk surga atau tidak? Dan kalau tidak, maka Anda masih belum diselamatkan, Anda perlu mencari tahu bagaimana saya bisa diselamatkan, bagaimana saya bisa mendapat kepastian masuk surga. Yaitu kalau dosa saya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus semuanya. Ya, tapi kalau Anda sudah ditanggung dosanya oleh Yesus Kristus melalui iman percaya kepadanya, maka sudahkah Anda mendapatkan berkat-berkat Tuhan di dalam keselamatan yang sangat indah, yang masih bisa terus kita kejar dan kita kejar dan kita kejar lagi. Oke, nah sekarang kita lanjut ke ayat 8. Ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke tanggung ya, ayat langsung sampai ke ayat 33 saja. Kita akan lihat di sini. Dan Elai memberi judul pembagian tanah yang di seberang sungai Yordan. Jadi ini sedikit melanjutkan di ayat 7. Ayat 7 kan Tuhan bilang sama Yosua, sebab itu bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu. Dan kepada suku Manasye yang setengah untuk menjadi milik pusaka mereka. Dan sebenarnya itu baru akan terjadi di pasal 14. Jadi Yosua buang undi dan membagi tanah Kanaan itu mulai dari pasal 14. Sebelum itu di pasal 13 ayat 8 sampai 33 di sini semacam recap atau semacam memberikan informasi ulang tentang 2,5 suku yang akan mendapat wilayah mereka di sebelah timur Sungai Yordan, yaitu suku Manasye, suku Manasye setengah ya, kemudian Ruben dan juga Gad. Jadi Ruben, Gad dan setengah Manasye. Nah, ini adalah mengenai mereka. Oke, sekarang kita baca mulai dari 8. Demikian firman Tuhan, bersama-sama dengan suku Manasye yang setengah lagi, orang Ruben dan orang Gad
telah menerima milik pusaka mereka yang telah diberikan Musa kepada mereka di sebelah timur Sungai Yordan, seperti yang ditentukan Musa hamba Tuhan itu kepada mereka, yakni mulai dari Arur yang di tepi Sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dari Medeba sampai ke Dibon, dan segala kota Sihon, raja orang Amori yang berkerajaan di Hesibon, sampai ke daerah orang Amon. Selanjutnya Gilead dan daerah orang Gesur dan orang Maaka, serta seluruh gunung Hermon dan seluruh tanah Basan, sampai ke Salka, seluruh kerajaan Ok di Basan yang memerintah di Ashitarot, dan Edrei, dialah yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim yang telah dikalahkan dan dihalau oleh Musa. Tetapi orang Israel tidak menghalau orang Gesur dan orang Maaka itu, sehingga Gesur dan Maaka masih tetap diam di tengah-tengah Israel sampai sekarang. Hanya kepada suku Lewi tidak diberikan milik pusaka, yang menjadi milik pusakanya ialah Tuhan Allah Israel, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Kepada suku Bani Ruben, menurut kaum-kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini, daerah kepunyaan mereka, mulai dari Arur yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dekat Medeba. Hesibon dan segala kotanya yang di dataran tinggi, yakni Dibon, Bamot Baal, Bet Baal Meon, Yahas, Kedemot, Mefaat, Kiryataim, Sibma, Zeret, Hasahar, di atas gunung di lembah itu, Bet Peor, lereng-lereng gunung Pisga, Bet Yesimot. Selanjutnya, segala kota di dataran tinggi itu dan seluruh kerajaan Sihon, raja orang Amori, yang memerintah di Hesibon, yang dikalahkan oleh Musa. Bersama-sama dia juga dikalahkannya raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba, raja-raja bawahan Sihon, penduduk negeri itu. Juga Bileam bin Beor, juru tenung itu, telah dibunuh oleh orang Israel dengan pedang, beserta orang-orang yang telah mati tertikam oleh mereka. Jadi batas daerah Bani Ruben ialah sungai Yordan dengan daerah pinggirnya. Itulah milik pusaka Bani Ruben menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Gad, yakni kepada Bani Gad menurut kaum-kaum mereka, telah diberikan Musa bagian ini. Daerah kepunyaan mereka ialah Yaezer dan segala kota negeri Gilead, serta setengah negeri orang Amon sampai ke Arur yang di sebelah timur Rabah, yakni mulai dari Hesibon sampai ke Ramat Mispa dan Betonim, dan dari Mahanaim sampai ke daerah Debir. Dan di lembah Bet Haram, Bet Nimra, Sukot, dan Zafon, sisa kerajaan Sihon, raja Hesibon. Sungai Yordan dengan daerah pinggirnya sampai ke ujung Danau Kineret di sebelah timur Sungai Yordan. Itulah milik pusaka Bani Gad menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Manasye yang setengah itu, yakni kepada puak Bani Manasye yang setengah itu, menurut kaum-kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini. Daerah mereka mulai dari Mahanaim, seluruh Basan, seluruh kerajaan Ok, raja Basan, dan segenap Hawot Yair yang di Basan itu, 60 kota banyaknya. Selanjutnya setengah Gilead, Ashitarot, dan Edrei, kota-kota kerajaan Ok di Basan, menjadi bagian Bani Makir, anak Manasye, yaitu bagian setengah Bani Makir menurut kaum-kaum mereka. Itulah semuanya yang dibagikan Musa sebagai milik pusaka di dataran Moab di sebelah timur Sungai Yordan dekat Yeriko. Tetapi kepada suku Lewi, Musa tidak memberikan milik pusaka. Tuhan Allah Israel, dialah yang menjadi milik pusaka mereka seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oke, itu adalah keseluruhan pasal 13 sudah kita baca. Dan mungkin saya akan memulai dengan mengatakan bahwa sebagian orang mungkin berkata, aduh, membosankan sekali bagian ini. Ya, sama seperti pasal 12 membosankan. Ini adalah mengenai wilayah orang Israel, ya, suku-suku tertentu dari mana sampai mana, dan di sini digambarkan Bani Ruben, ya, ayat 15 ya, Bani Ruben itu di mana batasnya, dari mana ke mana. Kemudian ayat 24 ya, suku Gad itu dari mana ke mana. Kemudian di ayat 29 kepada setengah Manasye, ya, dari mana sampai ke mana. Dan ya, saya setuju bahwa sebenarnya bagian ini akan lebih gampang dicerna, akan lebih menarik mungkin kalau kita punya peta ya, peta, dan bisa kita telusuri nama-nama ini. Namun karena Mutiara Kebenaran ini acara audio, ya, maka kita tidak bisa sambil membuka peta begitu.
Tapi kalau Anda ingin cek, silakan Anda bisa mengeceknya di peta di bagian belakang Alkitab, atau Anda membeli atau melihat secara online atlas Alkitab yang lebih detail lagi. Walaupun demikian, nanti akan terlihat bahwa mungkin ada sebagian nama-nama di sini yang memang kita sudah tidak tahu lagi hari ini di mana. Jadi peta Alkitab pun tidak akan mengandung semua nama-nama yang disebut di sini. Mungkin sebagiannya ada, beberapa tempat ada, ya, seperti mungkin kalau disebut Hesibon, ya itu kemungkinan ada di ini Sungai Arnon itu ada, lain sebagainya. Tapi akan ada banyak nama-nama yang juga tidak ada di peta, karena memang sudah kita tidak tahu lagi, karena peristiwa ini terjadi, saudara kasih Tuhan, lebih dari atau sekitar 3.500 tahun yang lalu, 3.000-an tahun yang lalu. Jadi sudah sangat jauh sekali. Banyak nama-nama yang sudah tidak ada. Namun demikian, bukan berarti bagian ini tidak ada gunanya. Nah, saya sudah berkata di sesi yang lalu bahwa tidak semua bagian Alkitab itu ditulis kepada kita. Manusia kan sering bersenterkan kepada diri dia sendiri. Wah, ini tidak menarik bagi saya, ini tidak relevan bagi saya, dan lain sebagainya. Jadi semuanya bagi saya, bagi saya. Namun ingat bahwa Alkitab telah ditulis, bagian ini terutama juga ditulis sudah 3.000-an tahun yang lalu. Jadi bagi para audiens original, yaitu orang-orang Israel, ini sangat penting sekali. Ini bagian yang sangat menarik. Saya sudah berikan ilustrasi sesi yang lalu. Kalau Anda dikasih tanah, dan orang menceritakan kepada Anda batas tanah Anda, mungkin Anda akan sangat tertarik. Anda akan catat baik-baik, Anda akan dengar dengan seksama, karena itu tanah Anda, begitu. Misalnya ada orang kasih Anda tanah besar, ya, di Jakarta, di mana, Anda dapat warisan tanah nih, wah, mungkin Anda tertarik. Tanah di mana, begitu kan? Luasnya berapa, dan dari mana sampai ke mana, dan lain sebagainya. Letaknya di dekat jalan mana? Wah, Anda tertarik sekali. Jadi semua detail-detailnya Anda ingin tahu, ya, karena itu berhubungan dengan Anda, begitu. Jadi kita harus ingat bahwa kitab Yosua ini ditulis, audiens pertamanya adalah orang Israel. Ya, orang Israel, supaya mereka tahu batas-batas mereka dan sebagainya. Jadi bagi mereka ini sangat penting, informasi yang sangat penting, sangat menarik. Nah, mungkin bagi kita tidak semenarik itu, karena memang kita bukan Israel hari ini, kita adalah orang-orang Kristen, yaitu orang Indonesia. Namun bukan berarti tidak ada pelajaran. Jadi walaupun tidak langsung beraplikasi, namun tetap ada banyak pelajarannya, karena Alkitab berkata 2 Timotius 3:6, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Jadi pasti ada banyak manfaatnya. Nah, apa saja manfaatnya? Kita bisa melihat antara lain. Pertama, ini kan bicara mengenai suku Ruben, suku Gad, dan setengah Manasye, yang sebenarnya mereka sudah dapat wilayah ini jauh-jauh hari, bahkan sebelum mereka menyeberang sungai Yordan pun ini sudah wilayah mereka. Namun karena mereka berjanji kepada Musa bahwa mereka akan berjalan bersama dengan 9,5 suku yang lain, berjalan bersama mereka menaklukkan Kanaan, baru mereka pulang, maka ini merupakan penggenapan janji mereka. Jadi mereka tepat janji, mereka orang-orang yang menghormati janji mereka, dan mereka melakukan apa yang telah mereka janjikan. Mereka ikut berjalan dengan orang Israel, mereka ikut dalam semua peperangan yang kita baca di pasal-pasal sebelumnya, melawan Yeriko, melawan Ai, melawan koalisi selatan, melawan koalisi utara. Mereka lakukan itu semua, mereka tepat janji. Dan sebagai pahala dan hadiah mereka, ya mereka menikmati dengan berkat-berkat Tuhan wilayah yang sudah diberikan kepada mereka. Dan ini mengajarkan kita suatu konsep yang sangat indah, bahwa mari kita lakukan tugas kita genapi janji kita. Ya, ini benar, kalau kita janji apa-apa sama manusia, kita perlu tepati. Apalagi kalau kita janji sama Tuhan. Mungkin ada sebagian pendengar yang pernah janji sama Tuhan, Anda pernah janji sesuatu. Sudahkah Anda tepati atau tidak? Ya. Dan pelajarannya yang sangat indah adalah mereka 2,5 suku ini menepati janji mereka, dan setelah selesai Yosua melepas mereka untuk pulang ke wilayah mereka dan mendapatkan tanah mereka. Dan sebenarnya masalah pelepasan mereka nanti baru akan terlihat lagi di pasal-pasal selanjutnya, dan juga di kitab Hakim atau di Yosua pasal 22, nanti itu baru mereka benar-benar dilepas pulang. Namun di sini diingatkan kembali bahwa apa yang menantikan mereka, dan sambil mereka melaksanakan janji mereka, Tuhan memimpin dan menjaga keluarga mereka, karena yang wanita dan anak-anak kecil ditinggal di sebelah timur Sungai Yordan. Dan kita bisa berkata, wow, bahaya, jangan-jangan mereka diserang atau lain sebagainya. Namun Tuhan menjaga dan memelihara. Jadi kalau kita taat sama Tuhan dan kita
menepati janji kita kepada Tuhan, jangan khawatir, Tuhan akan memelihara kita. Kemudian, pelajaran apa lagi? Ya, tentu ada banyak sekali nama-nama di sini. Beberapa nama sudah familiar bagi kita, seperti Sihon, Og, itu sudah familiar karena itu adalah raja-raja yang dikalahkan. Kemudian ada satu hal yang menarik yang saya temukan di sini, yaitu di ayat 13. Jadi kalau di sebelah barat Sungai Yordan, sebelah barat yaitu tempat Kanaannya, tadi kita baca bahwa ada banyak daerah yang belum dikalahkan dan menunggu nanti untuk dikalahkan oleh suku-suku. Di wilayah timur ternyata ada juga yang sebagian yang tidak dikalahkan, yaitu di ayat 13 orang Gesur dan orang Maaka. Orang Gesur dan orang Maaka tidak diusir, tidak dihalau, sehingga mereka masih diam bersama-sama Israel sampai sekarang. Sampai sekarang ini maksudnya sampai penulisan kitab Yosua gitu. Dan penulisan kitab Yosua kemungkinan besar diselesaikan tidak lama setelah Yosua mati. Jadi Yosua menulis kitab ini, kemudian setelah dia mati diterbitkan dan ditambahi bagian terakhir mengenai kematian Yosua oleh seseorang, ya kemungkinan besar itu adalah Pinehas, dan diterbitkan itu. Jadi kitab Yosua sudah terbit tidak lama setelah kematian Yosua. Dan yang menarik adalah orang Gesur, ya, di mana lagi di Alkitab, dan coba kita buka di dalam 2 Samuel. Nah, rupanya sepertinya salah satu istrinya Daud itu adalah orang Gesur, wanita dari Gesur. 2 Samuel pasal 3. Oke, saya buka dan saya bacakan 2 Samuel 3 ayat 3, dan di sini ada daftar nama-nama anak-anak Daud. Saya mulai dari ayat 2 saja lah ya. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki, anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam perempuan Yisrael, dan Yisrael adalah nama suatu daerah juga. Anaknya yang kedua ialah Kileab dari Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel. Ya, Karmel nama pegunungan di situ. Dan yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maaka, anak perempuan Talmai, raja Gesur. Jadi perhatikan raja Gesur ya. Raja Gesur, Gesur di mana? Ya Gesur ini sepertinya ya Gesur yang sama yang disebut di Yosua 13 di sini, 13. Jadi letaknya sebelah timur Sungai Yordan di daerah Ruben, Gad, dan setengah Manasye ini ada suatu kantong, ya, kantong kerajaan kecil di situ yang mungkin hanya satu kota kerajaannya begitu, atau satu kota dengan beberapa desa sekitarnya. Tapi sudah menyebut diri raja di sini ya, Raja Gesur. Dan ketika Daud menjadi raja, atau bahkan ketika dia masih buronan dan sebagainya, Raja Gesur ini mengikat persahabatan dengan Daud rupanya dengan menikahkan anak perempuannya yang namanya Maaka kepada Daud, dan dari situlah muncul Absalom. Absalom. Dan yang menarik adalah bahwa waktu Absalom membunuh Amnon dan bapaknya marah dengan dia, Absalom ada lari ke keluarga ibunya. Dan ini kita dapat di 2 Samuel 13. Coba kita lihat 2 Samuel 13 ayatnya yang ke-37 ya. 2 Samuel 13 ayat 37, Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Gesur. Ya, jadi waktu Absalom membunuh Amnon kakaknya, ya kalau Anda masih ingat ceritanya, itu karena Amnon memperkosa ini adiknya Absalom. Jadi Absalom membunuh Amnon, dan lalu karena dia takut dimarahin oleh Daud, dia lari kepada kakeknya di sini ya, kakek dari ibunya, dari sisi ibunya, Talmai yang tadi kita baca juga di pasal 3. Jadi Talmai raja Gesur, di sini Absalom lari ke sana, dan dari sana dia merancang pemberontakan ya terhadap bapaknya. Nah, kita tidak tahu apakah pemberontakan terhadap bapaknya ini diketahui oleh kakeknya, yaitu Talmai ini, apakah disetujui oleh kakeknya. Bisa jadi juga ya, selama di Gesur di sini Absalom ya ketemu dengan kakeknya, kakek dari pihak mamanya, dan kakeknya menggosok-gosok dia. Wah, Daud, bapak kamu ini kan punya banyak anak ini kan. Wah, dan siapa nih yang bakal jadi raja nih? Ya kayaknya bapak kamu sih nggak bakal pilih kamu karena kamu sudah bersalah di hadapan dia. Jadi digosok-gosok, dan Absalom ini mungkin saja, ini namanya hipotesis ya, Alkitab tidak ngomong,
dan bisa jadi sebagian dari ambisi Absalom muncul karena Talmai, Raja Gesur itu kakeknya ini. Itu sangat menarik ya mengenai Gesur. Lalu kemudian Maaka, balik ke Yosua 13, ada Gesur dan ada Maaka. Nah, Maaka ini beda dengan yang tadi Maaka istrinya Daud, yaitu namanya Maaka juga. Tapi ini nama daerah, ada Gesur, ada Maaka. Nah, Maaka yang adalah daerah ini dari mana? Bisa jadi ada yang bilang di Kejadian pasal 22 ayat 24. Nah, Nahor saudaranya Abraham punya banyak anak. Dan salah satu anaknya adalah Maaka, ini dari gundiknya Nahor. Itu Kejadian 22 ayat 24. Kejadian 22 ayat 24, dan gundik Nahor yang namanya Reuma melahirkan anak juga, yakni Tebah, Gaham, Tahash, dan Maaka. Jadi ini anaknya Nahor, jadi berarti apa? Keponakannya Abraham. Ya, keponakan Abraham namanya Maaka, bisa jadi itu adalah yang akhirnya menjadi nama daerah ya, orang Maaka di situ di Yosua 13 ayat 13. Dan menarik juga, ada suatu peristiwa di pemerintahan Daud yang melibatkan Maaka ini, yaitu di 2 Samuel pasal 20. Coba kita lihat. Dan oke. Di 2 Samuel pasal 20 di sini ada namanya pemberontakan Seba. Seba adalah seorang Benyamin yang memberontak terhadap Daud. Ya, jadi dia berkata di ayat 1 ayat 2, "Ayo Israel, kita jangan ikut Daud lagi." Jadi wah, ini kayak makar nih ya. Pemberontak gitu. Dan akhirnya setelah dia dikalahkan, ya dia kabur, jadi dikalahkan oleh Yoab, dan Yoab memukul kalah di sini. Tetapi ya mereka Seba di sini di ayat 14 saya bacakan ya. Seba telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel Bet Maaka. Jadi Maaka di situ. Dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia. Jadi rupanya daerah Maaka di sini, Bet itu kan rumah artinya. Ya, Bet Maaka berarti tempat Maaka atau rumah Maaka. Jadi itu menjadi semacam benteng mereka dan mereka berkumpul di situ. Jadi itu menarik saja, ada masalah itu. Kemudian kita balik lagi ke Yosua pasal 13. Sekarang Yosua pasal 13 ada nama lain yang disebut di sini, yaitu Bileam. Kita lompat ke ayat 22-nya. Bileam. Jadi Yosua sedang mengingat-ingat apa yang terjadi, dan dicatat di sini bahwa mereka mengalahkan Raja Sihon, kemudian Raja Og, dan kemudian sambil dia mengingat-ingat semua itu, ayat 22 dikatakan juga Bileam bin Beor, juru tenung itu telah dibunuh oleh orang Israel dengan pedang, beserta orang-orang yang telah mati tertikam oleh mereka. Jadi kisah Bileam ini menjadi suatu pelajaran yang sangat penting bagi kita. Bileam ini adalah orang yang kenal dengan Tuhan yang benar. Bahkan dia mendapat pewahyuan dari Tuhan yang benar, namun dia tidak benar-benar sungguh-sungguh akhirnya beriman kepada Tuhan yang benar. Gitu. Dan akhir hidupnya sangat tragis, dan dia dijadikan suatu contoh di dalam Alkitab. Kisah Bileam ini ada di Bilangan pasal 22, dan kita tidak akan baca semuanya, namun saya persingkat bahwa Bileam ini rupanya punya suatu reputasi sebagai seorang ahli lah ya, ahli nujum dan lain sebagainya. Sehingga ketika Raja Moab yang waktu itu adalah Balak ya, kaget dengan orang Israel yang begitu banyak datang dekat dengan dia, dia mau menyewa Bileam untuk mengutuki orang Israel. Dan Bileam ini rupanya adalah hamba uang, jadi matanya berubah hijau kalau dia ditawarin banyak uang gitu. Dan Bileam sebenarnya sangat-sangat ingin untuk pergi dan mengutuki orang Israel karena iming-iming uang yang diberikan oleh Balak kepadanya.
Namun awalnya Tuhan larang dia sehingga Bileam dengan sedih menolak dengan sedih menolak tawaran Balak sampai-sampai Balak bilang, apa kurang uangnya? Kirim lagi yang lebih banyak. Wah, Bileam ini hatinya tambah kacau lagi. Jadi dari mulutnya seolah-olah dia takut sama Tuhan. Aduh, saya nggak bisa. Dibilangnya Tuhan tidak perbolehkan saya. Namun hatinya itu sangat pengen sebenarnya. Dan Tuhan tahu itu. Akhirnya Tuhan bilang sama Bileam, oke, boleh pergi. Cuman hati-hati, kamu hanya boleh mengatakan yang saya katakan. Dan Bileam, wah, mungkin tanpa banyak pikir langsung senang sekali. Wah, saya boleh pergi. Tanpa dia benar-benar mencamkan apa yang Tuhan katakan di situ, sehingga dalam perjalanan itu Tuhan harus ingatkan dia lagi gitu. Hati-hati, nyawa kamu ini taruhannya. Dengan cara ada malaikat Tuhan yang menentang dia, dan Anda boleh baca di Bilangan pasal 22 bagaimana 3 kali ya malaikat Tuhan itu menghalangi jalan sampai keledainya Bileam itu jalannya aneh-aneh begitu. Ada dia menghimpit ke tembok, ada sampai terakhir dia rebah ke tanah karena ada malaikat Tuhan persis di depan. Sampai Bileam pukul keledainya. Baru akhirnya Tuhan kasih lihat malaikat Tuhan di situ. Dan baru Bileam takut, sebenarnya dia takut. Sebenarnya itu maksud Tuhan adalah, saya perbolehkan kamu pergi itu untuk melakukan kehendak saya. Tapi dalam hati kamu sudah kesenangan, kamu pikir kamu akan memenuhi apa yang Balak inginkan dan kamu akan dapat banyak uang. Tapi hati-hati, nyawa kamu ini taruhannya sebenarnya. Kalau kamu tidak melakukan apa yang aku inginkan. Dan Bileam jadi ketakutan, dan itulah yang menjadi motivasi dia walaupun dia sangat suka uang. Karena dia masih ketakutan itu, ketika dia sampai kepada Balak, dia nggak berani melanggar perintah Tuhan. Sehingga ketika dia dibawa ke satu titik demi satu titik, dia bukannya mengutuki Israel, dia malah memberkati gitu. Karena Tuhan paksa dia. Ya, dia memberkati orang Israel sampai Balak marah-marah gitu, marah-marah. Katanya ya, saya sudah siapkan banyak sekali uang untuk kamu malah tidak mau gitu. Nah, rupanya Bileam ini terlalu licik dan terlalu cerdik gitu untuk kebaikan dia sendiri. Dan walaupun Alkitab tidak ngomong persisnya, namun kita tahu belakangan Bileam menasehati Balak bagaimana cara mengalahkan Israel. Yaitu dengan cara mengirim perempuan-perempuan Moab, tentu yang cantik-cantik, untuk menggoda orang Israel sampai mereka makan persembahan kepada dewa-dewi Moab, dan akhirnya tulah jatuh kepada Israel. Dan barangkali Bileam berpikir, waduh, saya nggak dapat duit nih karena Tuhan paksa saya mengutuk orang Israel. Tapi dia pikir terus. Nah, makanya saya bilang tadi, dia terlalu cerdik, terlalu licik untuk diri dia sendiri sebenarnya. Akhirnya didapatkan, bagaimana kalau saya kasih tahu kamu, Balak, ya walaupun saya tidak bisa mengutuk orang Israel, tapi saya bisa kasih tahu kamu caranya supaya Tuhan berbalik dari orang Israel. Dan barangkali atas nasihat itu, Bileam mendapatkan banyak uang dari Balak. Namun apa harganya? Nah, ini yang Tuhan Yesus pernah katakan, apa gunanya seseorang mendapat seluruh dunia kalau ia kehilangan nyawanya? Jawabannya tentunya adalah sama sekali tidak ada gunanya. Sama sekali tidak ada gunanya. Dan itu yang terjadi kepada Bileam, saudara Tuhan, terjadi kepada Bileam. Sehingga di dalam perjanjian baru, Bileam ini ada muncul juga disebut ya, beberapa kali. Yaitu pertama kita akan buka dulu yang di ini ya, kita lihat dulu yang di ini deh, Yudas 11. Yudas 11 tentu pasal 1 karena hanya ada satu pasal. Yudas 1 ayat 11, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Apa itu kesesatan Bileam? Kesesatan Bileam katanya di sini dimotivasi oleh upah. Jadi melawan Tuhan, walaupun dia sudah tahu, Bileam sudah tahu Tuhan di pihak Israel, tapi dia masih melawan Israel, melawan Tuhan intinya demi uang begitu. Dan ini diulang juga di 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 ini pasal paralel dengan Yudas ya. 2 Petrus 2 ayat 15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi sangat jelas di situ sama ya. Jadi itu adalah kesesatan Bileam. Dan kita perlu berhati-hati bertanya, apakah kita terjebak dalam kesesatan Bileam?
karena pertimbangan materi, pertimbangan jasmani, kita mengabaikan kehendak Tuhan, kita malah menentang Tuhan, begitu. Ini terutama berbahaya bagi orang-orang yang mengaku diri hamba Tuhan, mengaku diri sebagai pengkhotbah atau pendeta, ya walaupun pendeta nggak ada dalam Alkitab. Anda mengaku diri pendeta hamba Tuhan, kadang-kadang ya ini bahayanya. Anda sudah tahu kebenaran. Anda tahu kebenaran, beranikah Anda berpihak pada kebenaran? Atau Anda bilang, walaupun saya tahu ini yang benar, tapi saya tidak berani melangkah. Ya, kenapa? Karena masalah uang, masalah upah. Ya, kalau saya melangkah, ya saya kehilangan mungkin pendapatan saya kehilangan uang saya. Ya, tapi sudah kasih Tuhan, itu harus jauh-jauh karena kita mau melayani Tuhan. Itu harus jauh-jauh kita buang dari diri kita. Saya ingin membagikan kesaksian seorang misioneri yang sudah dari zaman lampau, yaitu namanya Adoniram Judson. Dia adalah misioneri ke Myanmar atau Burma waktu itu. Dan saya yakin banyak di antara kita pernah mendengar ceritanya. Namun tidak banyak orang yang tahu bahwa Judson, ya Adoniram Judson, dia mengubah doktrinnya pada waktu dia di atas kapal. Jadi dia sebenarnya dikirim sebagai misioneri dari gereja kongregasionalis. Dan gereja kongregasionalis adalah pemercik. Ya, mereka adalah orang-orang yang memercikkan bayi. Jadi bayi lahir dipercikkan. Sedangkan Adoniram Judson, ya dia dikirim oleh gereja itu, didukung secara finansial. Tapi di atas kapal, dia mulai merenung bahwa jangan-jangan yang benar adalah pengajaran kaum baptis. Ya, yaitu bahwa baptisan itu hanya orang yang percaya, tidak boleh bayi, dan harus masuk ke dalam air. Gitu, masuk ke dalam air. Karena itu arti dari kata baptisan, baptizo. Dan istrinya sangat kaget bahwa suaminya mulai berpikir ke sana karena istrinya pikir, wah kalau kita jadi orang baptis, ada orang baptis waktu itu dicemooh, ya dicemooh, kita akan kehilangan teman, kehilangan support. Ini di atas kapal, ya di atas kapal mereka sedang berlayar menuju Myanmar, gitu. Dan kita akan kehilangan support, kehilangan teman, ya. Tapi akhirnya mereka sepakat begini, karena perjalanan waktu itu butuh waktu berbulan-bulan, mereka sepakat untuk mempelajari Alkitab. Kemudian nanti di akhir dari perjalanan mereka akan saling konfirmasi apa yang mereka dapatkan dari Alkitab. Dan setelah beberapa bulan mereka menyelidiki topik baptisan di Alkitab, suami istri ini akhirnya keduanya sampai pada kesimpulan yang sama bahwa yang benar adalah baptisan atas orang percaya, bukan baptisan bayi, dan masuk ke dalam air, bukan pemercikan. Dan itu adalah suara hati nurani mereka. Mereka tahu itu adalah kebenaran. Dan akhirnya sampai di India, karena waktu itu berlayar pertama ke India, baru habis itu ke Myanmar. Mereka memutuskan, mengambil keputusan, mereka menjadi orang baptis. Dan mereka mencari misi baptis. Di situ waktu itu ada William Carey dan ada teman-teman William Carey. Dan akhirnya mereka dibaptiskan di sana, ya, dibaptis di sana oleh misi baptis. Dan mereka menulis surat kepada gereja kongregasional bahwa mereka sekarang adalah orang-orang baptis. Ya, waktu itu gereja baptis di Amerika belum ada mengirim misi, belum ada badan misi, jadi belum bisa support mereka. Jadi mereka benar-benar seperti menghilangkan ya support mereka, dan tentu segera mereka dipecat ya dari gereja kongregasional. Namun saudara yang kasih Tuhan, itu adalah kesaksian yang luar biasa, ya kesaksian yang luar biasa, dan Tuhan akhirnya memakai Adoniram Judson dengan luar biasa. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Apakah kita hari ini rela untuk membayar harga, ataukah justru demi uang kita rela menjual doktrin, menjual kebenaran, bahkan menjual Tuhan kita? Maka Anda masuk kepada kesesatan Bileam. Nah, lalu Bileam ada disebut lagi di Wahyu 2 ayat 14. Di Wahyu 2 ayat 14 dikatakan, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Nah, ini ada yang disebut sebagai ajaran Bileam. Jadi kesesatan Bileam adalah dia karena upah mau melakukan apa saja. Tapi ajaran Bileam, doktrin Bileam adalah apa yang dia ajarkan kepada Balak, yaitu untuk menggoda orang-orang Israel dengan menggunakan wanita, perzinahan, persembahan berhala, dan lain sebagainya. Dan ajaran Bileam ini juga berbahaya, di mana ada orang Kristen ya yang di gereja apa tadi di Wahyu 2 ayat 14 di sini adalah gereja Pergamus, Jemaat Pergamus, yang kemasukan ajaran Bileam. Jadi sepertinya ajaran ini mengatakan bahwa karena orang Kristen sudah diselamatkan, sudah ditebus, sudah
ya sudah punya kebebasan dalam Kristus, maka orang Kristen boleh uh, seenaknya berbuat zina, ya, atau makan persembahan berhala, bahwa orang Kristen boleh melakukan itu. Makan persembahan berhala sebenarnya nggak masalah, Paulus bilang, ya, asal kita makan itu tanpa mempedulikan berhalanya, ya. Namun saudara kasih Tuhan, ini ada kaitannya karena di zaman Yunani waktu itu, di abad pertama, banyak kuil-kuil berhala itu, mereka menyediakan makanan dan mereka menyediakan prostitusi, perzinahan. Jadi bagi barang siapa yang mau menyumbang kepada kuil itu, kepada dewa mereka, boleh datang ke sana, boleh makan, dan boleh menggunakan jasa pelacur. Itu namanya pelacuran bakti gitu. Jadi pelacur yang tidak dibayar, tapi bayarannya itu masuk ke kas kuil gitu ya. Jadi itu cara mereka melayani dewa mereka itu seperti itu gitu. Jadi menjual diri mereka, uangnya ya mungkin dibagi sih, ya mungkin 50-50 atau entah berapa gitu. Ada sebagian uangnya untuk si prostitut ini, si pelacur ini, sebagian masuk ke kuil begitu. Atau ada juga yang benar-benar dalam tanda kutip melayani, jadi 100% masuk ke kuil. Jadi sebagian orang berpikir sebenarnya ini enak karena apa? Bisa dapat makan, ya kan, kita nggak tahu, orang nggak tahu kan dia mau sumbang berapa dan sebagainya. Dan kadang-kadang itu dilakukan gratis bahkan, ya, hanya untuk mendapatkan pengikut saja begitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang Kristen yang berpikir, wah ini kan gratis, gitu, ini gratis ya, bisa dapat makan gratis, sekaligus ini lagi ya dapat pelacuran begitu. Tapi ini sesuatu yang sangat sesat sekali, dan Tuhan sangat marah ya kalau ada orang Kristen yang ikut dalam hal-hal seperti itu. Karena orang Kristen seharusnya justru karena sudah ditebus oleh Yesus, kita adalah orang-orang yang sudah kudus. Oke, kembali ke dalam Yosua pasalnya yang ke-13. Yosua pasal 13, dan terakhir kita melihat di sini yang menarik adalah suku Lewi. Jadi tadi kita bicara mengenai suku Ruben, suku Gad, kemudian suku Manasye. Tapi suku Lewi 2 kali ditegaskan. Pertama di ayatnya yang ke-14 dan kemudian di ayat yang ke-33 bahwa suku Lewi tidak menerima daerah karena mereka sangat khusus, mereka suku yang khusus, suku yang melayani Tuhan, dan katanya milik pusakanya ialah Tuhan Allah Israel. Dan ini adalah penghiburan kepada siapapun yang melayani Tuhan, karena suku Lewi adalah suku yang melayani Tuhan. Dan hari ini pun ada orang-orang yang membaktikan dirinya melayani Tuhan. Dia tidak mencari pekerjaan sekuler, tidak kerja kantoran, ya mungkin tidak berbisnis dan sebagainya. Tapi dia sepenuh hatinya melayani Tuhan. Dia hidup dari Injil seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Dan oleh karena itulah Alkitab suruh juga di Perjanjian Lama, orang Israel harus kasih perpuluhan, dan perpuluhan untuk menghidupi orang Lewi. Jadi memberi perpuluhan itu adalah tanda kesetiaan kepada Tuhan sebenarnya. Ya, bukan tanda kesetiaan kepada orang Lewi, kesetiaan kepada Tuhan, karena perpuluhan adalah milik Tuhan. Gitu. Tapi Tuhanlah yang kemudian memberikan persepuluhan itu kepada orang Lewi. Gitu ya. Nah demikian juga hari ini orang Kristen yang Alkitabiah yang lahir baru tidak ada masalah memberi persepuluhan. Nah, hari ini banyak orang tidak mau kasih perpuluhan dengan berbagai alasan. Namun sebenarnya kalau kita orang yang lahir baru, jangankan 10%, 100% pun mestinya kita rela berikan sama Tuhan. Dan kita memberikan persepuluhan, kita kembalikan kepada Tuhan melalui jemaatnya. Lalu persepuluhan yang masuk ke dalam jemaat itu dipakai antara lain untuk menopang gembala sidangnya. Ya. Dan di sistem yang dipakai di Gereja Baptis Independen Alkitabiah, ini sistem kita mengikuti pola yang Tuhan pakai. Suku Lewi, satu suku ditopang oleh 11 suku lainnya. Maka kita mendapatkan di situ bahwa gembala sidang di GBIA juga bisa mengambil maksimum 11/10. Ya, maksimum 11/10. Kalaupun jemaatnya sudah besar, sudah ratusan persepuluhan, tetap gembala sidang hanya mengambil 11/10. Sedangkan sisanya yang lainnya itu diberikan, ya, dipakai untuk keperluan gereja yang lain. Begitu. Ini adalah sistem yang sangat bagus, mengikuti pola Tuhan di sini dengan suku Lewi dan lain sebagainya. Oke, jadi kita melihat di sini pelajaran yang indah. Ya, jangan khawatir ya, kalau kita mau melayani Tuhan, Tuhan akan pelihara kita, seperti Dia memelihara suku Lewi, karena Tuhan Allah Israel adalah milik pusaka mereka.
Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Ada banyak pelajaran walaupun ya wilayah-wilayah ini kita banyak yang kita tidak tahu lagi ya. Ramat Mispa di mana, Zafon di mana, ada Bet Yesimot di mana. Tidak terlalu penting bagi kita, namun tetap ada pelajaran yang indah di balik semua itu. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk pelajaran-pelajaran yang indah, dan kiranya Engkau yang tolong supaya kami semakin mengertinya, melakukannya, ya, dan menerapkannya dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, demikianlah Anda tadi bersama dengan saya selama kurang lebih 1 jam ya, 50-an menit. Dan saya Dr. Steven Sandia undur diri dulu. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Maranatha.